Saya doain mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, yang belum punya suami cepat punya suami, yang udah ada suami jadikan suaminya suami yang soleh, Amin. dijadikan anaknya juga soleh dan soleha, punya hutang cepat lunas. Amin. Allah. Nah, kencangnya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kalau sudah didoain utang lunas cepet amin ya. Bapak-bapak jangan mau kalah sama ibu-ibu. Kita tes Pak. Karena sebentar lagi kita mau salawatan, jadi harus dilatih dulu. Mudah-mudahan bapak-bapak nih yang jawab salamnya kencang, istrinya jadi istri yang soleh. Belum punya rumah, cepet punya rumah. Belum punya mobil, cepet punya mobil. Dan kalau punya hutang cepet lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadna min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bu, Nabi Muhammad pernah ketika Siti Aisyah menjahit daripada pakaian, kemudian jarumnya ini jatuh. Namanya rumahnya Nabi Muhammad itu bukan Texas ya, bukan juga beralaskan yang lembut, tetapi alasnya itu adalah tanah. Maka ketika jarumnya jatuh bersamaan dengan penerangan yang mati, dicari-cari jarumnya nggak dapat. Pas subhanallah ketika Rasul masuk, cahaya yang ada pada diri Rasulullah SAW itu menerangi ruangan sehingga kelihatan itu jarum. Kemudian Siti Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, alangkah bercahayanya wajahmu. Habib juga ini bercahaya wajahnya karena ada lampu. Allah. Ya. Kalau yang di belakang gelap, mereka lampu. Ya. Maka ditanya, ya Rasul, alangkah bercahayanya wajah engkau. Maka Rasul mengatakan, betul, bercahaya wajahku, tetapi celaka bagi orang, wailul liman lam yaron yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang nggak bisa ngelihat wajahku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ini sedikit gambaran Pak, Bu. Di padang mahsyar itu seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu di padang mahsyar mendapatkan cahaya dari cahayanya Nabi Muhammad, mendapatkan kesejukan dari kesejukan doanya Nabi Muhammad. Nah ini yang kipas-kipas nanti insya Allah di padang mahsyar sejuk Bu ya. Nah kemudian di padang mahsyar kok ada orang nggak bisa lihat Nabi Muhammad, padahal kan cahayanya terang daripada Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah bertanya, siapa itu ya Rasul? Orang yang tidak bisa memandang cahaya wajah engkau di hari kiamat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada penceramah lagi bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dijawab Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu paling singkat ya. Siap Bu, dicoba? Mau nggak memandang wajah Nabi Muhammad nanti di yaumul qiyamah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Gara-gara ibu-ibu nih jadi lupa ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu banyak, tetapi terkadang kita kurang mensyukuri. Salah satunya nikmat sehat, yang hadir di sini insya Allah sehat semuanya, amin. Kemudian nikmat waktu luang. Ada orang masih pakai seragam, ya, alhamdulillah masih pakai seragam, hadir majelis. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan cepat naik pangkat. Sebentar jadi komandan, jadi apanya nggak ya? Dilipat-lipatkan ganda ini gajinya, amin ya rabbal alamin. Ya.
Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat umur. Ini yang semua hadir di sini insyaallah panjang umur juga, Bu. Masih diberikan kesempatan bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek sebelahnya itu pada napas nggak ya? Takutnya ada yang nggak napas dulu ya. Maka dirangkai dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dulu judulnya apa? Gema sholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dibilang, Bu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau dikatakan memperingati berarti ada yang diperingati dan ada yang diperingatkan. Siapa yang diperingati? Yang diperingati jelas Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diperingati dari Nabi Muhammad? Yaitu adalah bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali pernah ditanya sama tabi'in, wahai Ali, coba ceritakan tentang gambaran Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Ali menjawab, bagaimana aku bisa menggambarkan tentang Nabi Muhammad sedangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya perhiasan dan permainan. Akan tetapi bandingannya dengan Rasul, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang agung. Jadi bandingannya dunia sama Nabi Muhammad nggak sebanding. Ya. Bahkan seluruh alam semesta itu adanya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana akhlak berkeluarga. Bu, mau nggak punya suami yang soleh kayak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti ibunya juga harus solehah. Ya. Nabi Muhammad kalau mau pulang ke rumah, ini sedikit gambaran. Belum ke rumah, di depan pintu rumah bersiwak dulu, siwak. Kemudian memakai wangi-wangian, padahal Rasul itu sudah wangi. Padahal mulutnya Rasul itu, ludahnya saja wangi, keringatnya Rasul saja wangi. Jangan dibandingkan dengan keringat kita ya, jauh. Gak usah diomongin, cium aja sendiri bagaimana ya. Keringatnya Rasul itu sampai-sampai dibikin parfum sama Ummu Sulaim ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau masuk ke rumah saja seperti itu. Nah, pelajaran untuk bapak-bapak, ketika kita mau masuk rumah kita perhatikan. Kadang-kadang kita pinginnya istri sudah pakai pakaian yang bagus, sudah wangi gitu ya. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana ketika masuk ke dalam rumah, rambut acak-acakan, misalnya bau badan nggak tahu lagi kayak gimana ya. Inginnya seperti itu ya. Begitupun para istri, Bu. Ingat, ridho Allah itu ada pada ridho suami ya. Sehingga kalau suaminya ridho, Allah pasti akan beridho. Kalau suami datang, udah tahu jadwalnya mau datang, jam 4 pulang, nah setengah 4 masak sudah, masak, bikin minum ya buat suami, sehingga suami datang itu dalam keadaan senang. Makanan ada, minuman ada, begitu ya. Kalau subhanallah itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu maksum, tidak memiliki dosa. Dengan ayat apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah ampuni dosa sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan. Artinya kalau sebelum dikerjakan sudah diampuni, sesudahnya diampuni, artinya tidak mungkin berbuat dosa. Maksum. Akan tetapi lihat bagaimana Rasul ketika malam hari bangun mengerjakan sholat sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Bu, suaminya gitu nggak di sini? Bangun malam-malam ke kamar mandi, ya, kakinya bengkak karena sholat malam. Suaminya insya Allah juga ini kakinya bengkak ini, tapi gara-gara bukan sholat malam, asam urat, atau enggak habis main bola, bengkak kakinya ya. Ini Nabi Muhammad harus kita contoh daripada akhlaknya.
Ketika ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosamu, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Maka Rasul mengatakan apa? Afala akunu abdan syakur, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka syukurin Pak, disyukuri. La in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur pasti tambah sama Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, tetapi ketika engkau ingkar daripada rasa syukur tersebut, maka azabku sangatlah pedih. Jadi Pak, kalau Bapak mau ditambah rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, banyakin bersyukur. Alhamdulillah punya rumah ya. Alhamdulillah punya rumah, ditambah sama Allah nanti. Alhamdulillah punya mobil, ditambah sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah punya istri, ditambah sama Allah anak ya. Bu-ibu langsung pada melotot. Jangan takut Bu, saya mendukung ibu-ibu ya. Soalnya ibu-ibu lebih banyak di sini, nanti saya diserang kalau pulang ya. Nah, alhamdulillah kita kedatangan ini Gus Aldi ya. Gus Aldi ini ahli sholawat, insya Allah kemana-mana baca sholawat. Kalau orang sudah baca sholawat satu kali aja, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyhar, siapa sholawat kepada aku satu kali, kata Nabi Muhammad, dibalas sama Allah 10 kali daripada sholawat Allah kepada orang tersebut. Sholawat Allah kepada orang tersebut berupa rahmat. Begitu juga malaikat, malaikat pun bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatnya malaikat berupa ampunan. Jadi ketika kita bersolawat dapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangnya Gus Aldi ke sini, kita jadikan diri kita semangat ingin baca solawat. Nanti ketika Gus Aldi baca solawat, kita ikut baca solawat ya. Karena apa? Kalau misalnya kita memperbanyak sholawat, orang yang paling dekat dengan aku nanti di surga adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau ada keinginan apa-apa yang belum terkabul, disolawatin ya. Ibu lihat baju bagus ada toko baju misalnya, bajunya bagus belum bisa dibeli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ajakin suaminya juga, apa kayaknya bagus rumah di sana, bapaknya nanti bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Pak, kayaknya bagus mobil keluaran baru yang Toyota itu, bapaknya bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, di kampung sebelah ada jannah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya mudah-mudahan cepat dapat jodoh begitu Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, dari itu datangnya kita ke sini, kita niatkan satu, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mau menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Man ahyya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka ia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku maka kelak akan bersamaku di surga ya. Siapa yang paling banyak baca sholawatnya, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Berapa tahun kita datang hadir maulid, udah bertambah belum bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad? Kalau sholawat di dalam sholat itu ya sudah jelas, pasti itu wajib hukumnya. Tetapi di luar itu bagaimana? Nah, di sini siap setiap hari kita baca sholawat 100 kali minimal, siap? Ya Allah, 3 orang aja jawabnya. Siap Bu? Saya pengen dekat enggak dengan Nabi Muhammad? 100 kali sholawat setiap hari, siap? Awas kalau enggak ya, catat nanti. RT tolong didata namanya ya. Yang belum baca sholawat nanti awas, kasih tahu aku ya. Bapak-bapak siap? Nah, tadi di sini ini nggak ada suaranya. 100 kali Pak? Masya Allah. Subhanallah, kita semua mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli sholawat, sehingga nanti keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya keluar dari rumah, Allahumma sholli ala Muhammad,
Ibunya ngikutin di belakang. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah ya. Anaknya lagi keluar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarga akhirnya bersolawat ya. Tetangga ikut lagi dengar. Subhanallah, satu kampung solawatan ya, gara-gara orang tadi ahli solawat ya. Mudah-mudahan ini saja sedikit nasihat dari Habib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.